perintah penggeledahan. Cari sesuatu. Tunjukkan tanganmu. Buka dan kosongkan. Apakah kamu punya simpati, kesedihan, rasa sakit, atau penyesalan atas apa yang telah kamu lakukan? Benar, Mike. Di sebelah kirimu. Hampir seminggu setelah dia meninggal, barulah mereka mulai menemukannya. Stand here, V formation. Berpencar. Pada Juli 2025, penegak hukum Georgia dan militer Amerika Serikat sedang memburu Rainer Joyner berdasarkan surat perintah penangkapan aktif yang berusia 23 tahun. Joyner adalah seorang tentara angkatan darat yang ditempatkan di Fort Benning, Georgia. Pada musim panas 2025, Joyner dan teman sekamarnya, David DeGroot, yang berusia 22 tahun, mangkir dari kewajiban militer mereka dan melarikan diri sekitar 1.400 mil ke barat menuju properti keluarga Joyner di Taos County, New Mexico. Namun sebelumnya, para tentara yang mangkir tanpa izin itu berkendara ke utara menuju Virginia untuk menjemput teman dan mantan rekan mereka, Matthew McLaughlin. Dari ketiga pria tersebut, Joyner dan DeGroot memiliki ikatan yang lebih dekat. Kami berdua sudah saling mengenal sejak lama di militer. Ayah kami berdua sudah meninggal, jadi kami menjadi dekat karena itu. Dia juga tidak punya saudara kandung lagi. Jadi dia menganggapku sebagai adik laki-lakinya. Tidak seperti rekan-rekannya, McLaughlin telah diberhentikan secara terhormat dari militer. Namun setelah masa tugasnya, dia berjuang melawan kecanduan narkoba. Dia berpikir meninggalkan kampung halamannya untuk memulai hidup baru di barat bersama teman-temannya. Mungkin bisa menjadi dorongan yang dia butuhkan untuk lepas dari kecanduan. Dia benar-benar bilang, ini seperti awal yang baru bro. Kau tahu, aku muak dengan Virginia. Aku muak dengan, kau tahu, keluargaku. Tapi awal baru bagi Matthew McLaughlin mungkin tidak pernah terwujud karena pada akhir Juli dia menghilang. Keluarga dan teman-teman McLaughlin di rumah tahu bahwa dia telah meninggalkan New Mexico dan pergi ke Colorado untuk waktu singkat pada bulan Juli untuk mengurus sesuatu dengan Departemen Urusan Veteran As. Tapi begitu dia kembali ke New Mexico, mereka tidak lagi mendengar kabar darinya. Pada tanggal 31 Juli, keluarganya melaporkan orang hilang. Ibu McLaughlin menyewa mobil dan mengemudi ke New Mexico dari Virginia dengan harapan bisa menemukan putranya, tapi dia pulang dengan tangan kosong. Dia memberitahu petugas bahwa McLaughlin seharusnya bersama teman-teman lamanya dari militer, Rainer Joyner dan David DeGroot. Sekarang, setelah para desertir militer terlibat dalam kasus orang hilang, para petugas semakin termotivasi untuk melacak mereka. Ketika pencarian di properti keluarga Joyner di Tres Piedras pada tanggal 17 Agustus tidak menemukan tanda-tanda Matthew McLaughlin atau pria-pria yang terakhir kali terlihat bersamanya, penegak hukum Kabupaten Dallas dan militer Amerika Serikat mengambil tindakan sendiri. Dari kantor serif, surat perintah penggeledahan. Buka pintunya. Surat perintah penggeledahan. Ini dari kantor serif. Buka pintunya. Surat perintah penggeledahan. Search warrant! Search something! Show your hands! Buka yang kosong. Wajah. Markas kematian di kiri. Ini sempit, ini sempit, ini sempit. Wajah kematian di kanan. Aku akan lanjut. Byers dan Kevin, amankan sisi kiri itu. Okay, here. Moving. Aman. Tim Terrence, take Jasmine. Di dalam rumah, detektif menemukan tas duffel keluaran Angkatan Darat dan sebuah kotak hitam berisi magazin AR serta amunisi. Want to get your sniper rifle and get up? Dan yang mana? Jalan kiri atau jalan kanan? Matamu
Senjatanya mati. Senjatanya mati. Para detektif bersiap untuk kemungkinan bahwa Raynor Joyner dan David DeGroot bersenjata. You run that play. Texas. Mereka keluar dari kendaraan secara perlahan. Dengan tangan terangkat, mereka berjalan menuju penembak jitu militer dan penegak hukum Kabupaten Taos. Dengan surat perintah penangkapan atas desersi militer yang merupakan sebuah kejahatan, kedua pria itu diborgol. Saat matahari terbenam, polisi bersiap membawa Joyner dan DeGroot kembali ke kantor untuk diwawancarai. Hal utama yang ingin mereka ketahui adalah di mana Matthew McLaughlin dan mengapa dia tidak ada di truk bersama mereka. Kertas ini, gunakan pulpen-pulpen itu, Joe. Kapanpun kamu mau, aku ingin kamu menuliskan pernyataan pribadi untukku. Pernyataan darimu yang menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan insiden ini. Dari awal sampai akhir hingga saat ini. Atau untuk saat ini. Sedetail mungkin yang kamu bisa. Para detektif terkejut dengan kebenaran mengerikan yang dituliskan Joyner di halaman itu. Dimulai dari 25 Juli sekitar pukul 18.00 jam 7 malam. Saya, Jordan Raynor, menghadang Mac di jalan paling kanan yang menuju ke rumah. Sekitar 600 meter jauhnya. Saat menghadang Matt, saya memintanya menjelaskan kenapa dia menyebarkan rumor tentang saya. Dan membawa orang asing yang membawa narkoba ke rumah. Dia bilang kalau saya tidak cukup sering datang ke sana. Jadi itu pada dasarnya adalah tempatnya. Saat pikiran saya sedang gelap, saya menembaknya dengan senapan Springfield Saint AR yang saya bawa. Saya menyeret tubuhnya ke sebuah pohon yang berjarak 40 meter di sisi kiri jalan. Seperti yang mulai dicurigai oleh para penyelidik, Matthew McLaughlin tidak hilang. Dia dibunuh oleh dua pria yang menyamar sebagai teman-temannya. Satu-satunya pertanyaan penyelidik sekarang adalah mengapa? Dia bilang itu lebih karena dianggap tidak sopan. Dia bersikap tidak sopan, tidak lebih dari seorang pecandu yang sok jujur. Kembali ke kebiasaan lamanya. Katanya dia merasa seperti sedang membuang sampah saat menyingkirkan seorang pengkhianat. Seperti yang sudah kukatakan, dia menyebarkan rumor, dia membawa narkoba, dia membawa orang asing. Hei! Aku menghadapinya, aku jadi marah dan memutuskan aku tidak pernah memberimu kesempatan untuk melancarkannya lagi, jadi aku menembaknya. Nah, dari situ, setelah mendengarnya, aku akan mengatakan pada pernyataanku, aku berlatih seperti tubuh yang diikat ke pohon. Keesokan harinya, kami bekerja. Semua irama itu berhasil. Dengan lengan seperti pohon, mengambil satu ember, beberapa ember, saya hanya menggunakan satu. Dan orang-orang ilmiah yang biasanya menggunakan tapak pemecah juga membeli beberapa kantong sampah 33 galon. Sementara Joyner membeli perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuang barang bukti, tubuh McLaughlin tergeletak membusuk di suhu panas 85 derajat. David DeGroot memberitahu para detektif bahwa benar Raynor Joyner menembak Matthew McLaughlin dan membuang tubuhnya, tapi dia tidak menembaknya dalam keadaan marah. Menurut DeGroot, Joyner telah merencanakan pembunuhan McLaughlin selama berminggu-minggu. Dari awal sampai akhir. Saya butuh setiap detail yang mungkin Anda miliki terkait situasi ini. Jadi saya akan bilang, menurut apa yang dipikirkan Joyner, itu sudah direncanakan sebelumnya. Karena saya akan memberitahunya tentang hal itu. Matt masih kecanduan narkoba, dan dia masih bicara, menyebarkan rumor segala macam, yang membuat Joyner cukup kesal. Jadi beberapa kali saya bilang ke dia seperti,
Hei, jangan bunuh dia, cukup usir saja dari properti atau semacamnya, atau coba buat dia mulai bicara lagi. Sampai akhirnya, pada titik di mana dia bilang bahwa dia akan setuju dengan rencana untuk membunuh Matt. Saya tidak pernah bela-bela berencana untuk membunuhnya dalam arti seperti itu bukan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Saat saya ke sana, saya sebenarnya memberi dia satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Matthew sedang berada di Colorado, mengurus urusan dengan VA, menyelesaikan semua itu untuk dirinya sendiri, pergi ke toko kelontong, mengambil belanjaan. Saya pergi berjalan bersamanya. Saat kami berjalan di jalan menuju gerobak, membawa semua belanjaan. Saat kami sampai di sebuah persimpangan, terdengar suara tembakan. Matt tertembak di paru-paru kanannya oleh senapan Joyner, tepatnya AR-15 miliknya Matt. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memang berkata, aku tertembak, lalu dia mulai panik. Lalu Joyner muncul dari balik sudut dan dia menodongkan pistol Beretta. Dia menempelkan itu ke wajahnya dan menembaknya di rahang, yang membuat matanya membengkak, dan dia mulai tersedak darahnya saat jatuh ke lantai. Lalu dia berdiri di atasnya dan menembaknya lagi dengan tembakan eksekusi, tepat di pelipisnya. Jelaskan kepadaku sedetail mungkin. Apa yang membuatmu memutuskan untuk membunuh Matthew? Sejujurnya, itu bukan keputusan yang sulit bagiku. Aku sudah memberinya, kau tahu. Apa yang menurutku sudah cukup banyak peringatan sebelumnya. Oke, maksudmu apa dengan peringatan? Saya sudah pernah ke sana sebelumnya, seperti yang sudah saya ceritakan pada kalian, dan saya bilang saya sudah pernah ke sana sebelumnya. Tidak pernah ada kekerasan saat dia bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Saya sudah pernah ke sana. Saya tidak tahu. Itu tadi. Tidak sampai sebulan sebelum semuanya terjadi. Jadi Matt terus-menerus ngomong-omong kosong, bilang, oh dia nggak tahu gimana rasanya di sini. Di sini, kami sudah di sini selama 4 bulan. 4 bulan. Dia sudah 7 tahun, nggak pernah ke sini. Dia nggak pernah muncul di sini lagi. Ini bukan rumahnya. Kamu nggak perlu dengerin dia. Aku juga sudah coba telepon dia sekitar seminggu sebelum semuanya terjadi, kurang lebih. Kami juga pernah ketemu di Walmart. Bukannya dia ada rapat. Aku bilang ke dia, hey, kita kamu tahu, masih agak sering khilaf. Dia cuma bilang, oh ya, aku cuma... Dia bilang, oh nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Aku cuma, kamu tahu kita lagi stres. Aku bilang, oke, aku ngerti itu. Aku paham, kita memang lagi stres, tapi... Nggak bisa balik ke keadaan kamu yang dulu sebelum panik. Kamu tahu? Ya. Sebelum semua ini terjadi, hey, angkat kucingnya. Dan aku cuma merasa seperti bagian dari itu. Aku bisa tahan dengan itu. Aku tidak menyesali apa yang kulakukan. Kau tahu maksudku? Pada akhirnya, aku tidak menyesali apa yang kulakukan. Dia bukan lagi orang yang sama seperti saat awalnya, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya. Tapi DeGrow bersikeras bahwa pembunuhan Matthew McLaughlin sudah direncanakan dan Joyner membicarakannya selama berminggu-minggu dan bahkan mengusulkan berbagai cara untuk mengejutkan McLaughlin. Aku akan bilang tanggal 25 Juli adalah tanggal eksekusinya. Oke. Tapi ini juga sebenarnya cuma obrolan samar tentang rencana awal, bukan dariku. Jadi satu pertanyaanku untukmu adalah, aku ingin kamu menjelaskan kepadaku rencana yang kamu bicarakan itu. Rencana untuk menggulung Matt yang dibuat oleh Joyner. Oke. Jadi idenya awalnya adalah dia akan naik ke jalan yang akan kita lewati dan dia akan mencoba menembak Matt dari jarak jauh dengan senapan kaliber 308 miliknya. Lalu rencananya berubah ketika Matt bilang dia akan diturunkan di jalan yang lain.
Jadi kemudian ide Joyner adalah dia akan mengambil bereta saya supaya dia bisa punya pistol. Lalu dia mengambil senapan AR-nya dan kemudian menunggu di semak-semak. Untuk menunggu kami datang, dan dia menyuruh saya tetap di satu sisi jalan, serta berbicara dengan suara keras saat saya berada di dekat area itu. Jadi ketika dia melihat map muncul di sisi itu, meskipun sangat gelap, dia tidak perlu khawatir siapa orangnya. Ketika hal itu dibahas sebelumnya, bagaimana pembahasannya? Itu dibahas secara langsung karena dia datang sedikit lebih awal saat Matt belum ada di sana. Dia hanya mencoba membicarakannya karena dia pikir tulang-tulang itu akan tetap dipasang, apapun yang terjadi. Dalam kedua versi cerita, sikap dingin dan tanpa ampun Joyner terhadap pembunuhan temannya tetap sama. Ketika mereka kembali ke daratan, kembali ke tempat itu, mereka memotong kepala dan tangannya, memasukkannya ke dalam kantong, lalu menaruhnya di dalam. Amber lalu mengemudi turun gunung pada hari Rabu berikutnya, yang menurut saya sekitar tanggal 30 atau 31. Rabu malam larut. Menemukannya, Wakeman sudah ada di dalam, mulai mempercepat prosesnya. Memotong kedua kaki bagian bawah dan lengan bawahnya, memasukkannya ke dalam kantong, menyisihkannya, lalu memasukkan batang tubuhnya ke dalam kantong. Katanya, membawa semuanya kembali ke bawah, lalu pergi ke tempat lain yang jaraknya sekitar 6-7 mil lebih jauh ke atas. Jalan. Anggota tubuh dan badan McLaughlin dimasukkan ke dalam kantong terpisah, lalu dibuang di pinggir jalan raya. Penyelidik menemukan kepala Matthew McLaughlin di dalam kantong lain. Pemenggalan kepala dilakukan dengan senjata berupa palu godam berkepala kapak yang kami beli dari toko khusus untuk tujuan itu. Dari situ, hampir semua yang ada di situ memang akurat. Tapi beberapa hari kemudian, saya membeli ember dan alat-alat supaya saya bisa memotong-motong mereka. Dan kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk memotong-motong dia? Paling masuk akal untuk menyingkirkannya. Kamu nggak bisa benar-benar memukul apapun di sana, karena tanahnya itu tanah vulkanik. Jadi kamu nggak bisa benar-benar memukul apapun. Jadi memotong-motong dia adalah pilihan yang paling masuk akal. Dan kenapa kamu mencoba membuang jasadnya? Karena aku membunuhnya. Bagi Joyner, memotong-motong tubuh Matthew McLaughlin setelah membunuhnya adalah langkah berikutnya yang jelas. Yang kurang jelas bagi para penyelidik adalah mengapa The Growth membantunya melakukan itu. Dia memberitahuku sebelumnya. Dia berkata, kamu akan membantuku dengan ini. Kamu akan membantuku dengan ini. Kamu tidak akan memberitahu siapapun, atau aku akan membunuhmu. Karena kalau begitu aku akan tahu terlalu banyak. Dia akan menembak seseorang hanya karena bicara. Jadi kalau aku jadi masalah suatu saat nanti dan mengetahui kalau aku membicarakannya, aku yakin aku juga akan bernasib sama. Mengalami nasib yang sama seperti Pat. Apa yang membuatmu begitu takut? Terhadap Joyner. Itu karena aku tahu dia mampu melakukannya. Kalau dia bilang begitu, berarti dia memang bisa melakukannya. Anda memberikan beberapa instruksi khusus kepada David. Bisakah Anda jelaskan instruksi tersebut kepada saya? Maksudku, aku menyuruh dia memegang tasnya. Untuk apa? Untuk menghentikannya. Jaga-jaga kalau ada pembengkatan pada mayat atau semacamnya. Membuat tubuhnya menjadi tidak stabil. Oke. Dia ingin saya memegang tas-tas itu supaya dia bisa membuang potongan-potongan tubuhnya dan memastikan DNA saya juga ada di tas-tas itu. Dan bagaimana kamu tahu itu? Karena itu yang dia katakan kepada saya. Dia bilang, kamu akan bergabung denganku atau kamu akan mendapatkan nasib yang sama seperti Pat. Seperti yang dia lakukan. Kamu akan membantuku menangani mayat ini, mau tidak mau.
Sebelum duduk bersama, Rainer Joyner membawa para detektif ke dua lokasi di sepanjang Highway 64, tempat dia membuang sisa-sisa tubuh Matthew McLaughlin. Tapi saat polisi tiba di sana, tampaknya beberapa bagian tubuh McLaughlin hilang. Apakah kamu mulai memotong-motong Matt sebelum atau setelah aku menelpon kalian untuk menanyakan di mana dia berada? Itu sebelum panggilan pertama untuk laporan orang hilang. Pada saat itu, dia sudah tidak punya kepala dan tangan. Oke, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk memotong-motong tubuhnya? Dia membuang potongan terakhir sekitar minggu lalu, yaitu torso dan tulang kaki. Tapi tidak ada daging di situ. Hanya ada tulang rusuk, tulang belakang, dan pinggul. Bisa ceritakan tentang kantong-kantong itu, bro? Dan ada berapa banyak kantong atau ember di sana? Ya, seperti yang saya bilang, saya tidak bisa relate dengan kalian soal itu. Harusnya setidaknya ada. Lokasi pertama yang kalian punya itu seharusnya hanya ember saja. Dan kemudian penelitian berikutnya seharusnya pikirkan itu sebentar. Seharusnya ada 3 kantong. Yang berikutnya 3 tas. Ya, seharusnya ada 3 tas. Saya hanya memuji kalian soal itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan tas-tas lainnya. Disitulah saya menemukannya. Dan saya menghargai kenyataan bahwa Anda membawa kami ke kedua lokasi. Dan Anda jujur kepada kami tentang mayat-mayat itu. Apa yang menjadi pemicu terakhirnya? Apa yang membuat Anda memutuskan, "Hei, saya akan membunuh teman saya. Saya akan menjebaknya dan saya akan membunuhnya." Apa yang membuat Anda memilih jalan itu? Pada akhirnya. Tidak ada yang saya katakan sebelumnya itu berlebihan. Saya benar-benar tidak tahan dengan hal seperti itu. Saya bilang pada diri saya sendiri, saya tidak akan tahan dengan hal seperti itu lagi. Saya benar-benar sudah memberi dia kesempatan demi kesempatan. Kau tahu? Dan rasanya, setiap kali, dia seolah-olah benar-benar merudahi muka saya soal itu. Sekarang setelah kisah pembunuhan berdarah dingin Matthew McLaughlin diceritakan, para penyelidik punya kesempatan untuk menanyakan kepada pembunuhnya pertanyaan yang sejak awal selalu ada di benak mereka. Apakah dia merasa menyesal? Dan bagaimana perasaanmu tentang penyataan bahwa kalian pernah bertugas bersama di militer selama itu? Kamu yang menjemputnya. Kamu membawanya ke sini dan membunuhnya dengan darah dingin, lalu menjebaknya lewat seseorang yang kamu percayai. Kamu memaksa seseorang yang kamu pedulikan untuk menjebak orang lain yang juga kamu pedulikan demi membunuhnya. Lalu kamu memotong-motong tubuhnya untuk membuangnya. Apakah kamu punya rasa simpati, kesedihan, kepedihan, atau penyesalan atas apa yang telah kamu lakukan? Sejujurnya, seperti yang saya katakan, saya bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Rainer Joyner, 23 tahun, didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, penyerangan berat dengan senjata mematikan, dan penganiayaan berat dengan maksud melakukan tindak pidana kekerasan. Konspirasi untuk melakukan pembunuhan dan menghilangkan barang bukti. Atas perannya dalam kejahatan tersebut, David DeGrow yang berusia 22 tahun juga menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama, konspirasi untuk melakukan pembunuhan dan menghilangkan barang bukti. Pada bulan September 2024, seorang hakim memerintahkan para pria tersebut untuk tetap berada di penjara Taos County saat mereka menunggu persidangan atas kasus pembunuhan dan mutilasi veteran Angkatan Darat Matthew McLaughlin. Keluarga Matthew McLaughlin memiliki halaman GoFundMe untuk membantu menutupi sisa biaya pencarian mereka selama musim panas. Tautannya ada di deskripsi untuk Law and Crime. Saya Kristen Thorne.